Tuhan, kami sudah hati lewat kesaksian 3 anak-anak-Mu. Sungguh luar biasa. Namun kami ingin Tuhan menyempurnakan berkat ini lewat kebenaran firman Tuhan. Oleh karena itu Tuhan, kami menyediakan hati kami, telinga kami untuk mendengar sabda firman Tuhan. Kami yakin firman-Mu tidak pernah kembali dengan sia-sia. Firman Tuhan akan menuntun setiap langkah kaki kami benar dan berkenan di hati Tuhan. Dan sepulang dari tempat ini kami beroleh berkat yang luar biasa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami percaya dan sudah berdoa. Amin. Bapak Ibu, 3 kesaksian tadi semuanya hebat ya. 2 tentang urusan kematian ya. 1 urusan tentang melayani Tuhan. Nyambung dengan khotbah saya yang hari ini saya beri judul Tanda Orang yang Sudah Diselamatkan. Nah, lewat pelajaran siang hari ini baik untuk kita semuanya karena mulai bisa ngira-ngira. Jika model hidup seperti ini, Bapak Ibu Anda semuanya bisa meraba-raba. Kira-kira aku ini sudah diselamatkan atau belum? Bapak Ibu, mari kita lihat lebih dulu ya. Sabda Kristus demikian. Yohanes pasal 3 ayat 16. Judulnya Tanda Orang Sudah Diselamatkan. Judul pelajaran kita yang hari ini. Firman Tuhan saya bacakan lebih dulu. Yohanes pasal 3 ayat 16. Ini keluar dari mulut Tuhan Yesus langsung. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup. Nah Bapak Ibu, ini adalah berita anugerah dari Yesus Kristus Tuhan kepada kita sebagai anak-anaknya yang percaya kepada Dia. Hampir banyak orang hidup menghadapi kematian itu takut. Tetapi kesaksian tadi, semua tidak ada yang takut Bapak Ibu. Kendel kabeh, begitu loh ya. Bahkan yang divonis kanker, dikasih obat rambut brodol aja enggak gitu. Luar biasa. Kenapa? Karena berserah kepada Tuhan. Mbok kongkon mulih ya budal begitu tok ya. Kenapa? Karena orang percaya mati hidup lagi. Nah, apa yang difirmankan oleh Tuhan Yesus membuktikan ternyata adalah Allah yang sangat mengasihi saudara saya. Sehingga Dia tidak menghendaki kita yang percaya kepada Dia itu binasa. Melainkan apa? Beroleh hidup yang kekal. Nah, Bapak Ibu, Rasul Paulus punya tugas yang namanya rasul. Itu membuat sabda Kristus itu jadi gamblang. Jadi gampang untuk kita tangkap, kita pahami. Rasul Paulus memberikan pengajaran di Efesus pasal 2 ayat 8 dan 9. Efesus pasal 2 ayat 8 dan 9. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman.
Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu, jangan orang yang memegahkan diri. Nah, Bapak Ibu, jelas di situ ya. Sebab karena kasih karunia kita itu diselamatkan. Oleh apa? Oleh sabda Kristus tadi. Ya, Yohanes pasal 3 ayat 16 ya. Dia menghendaki kita yang percaya jangan ada yang binasa, tetapi yang percaya kepada Dia beroleh hidup yang kekal. Itu bukan karena hebatnya kita, kasih karunia, yaitu apa? Dari kita yang tidak layak, kita itu dilayakkan. Dari kita yang tidak benar, kita itu dibenarkan. Dari yang kita itu sebenarnya tidak mampu untuk selamat, kita diselamatkan. Itu kasih karunia. Dan di situ dikatakan oleh karena iman. Berarti ada sesuatu yang kita mesti lakukan, mesti kita kerjakan. Apa yang ditulis oleh Rasul Paulus ini, akhirnya orang Kristen itu punya konsep keselamatan, ya, yaitu kita itu selamat itu bukan karena kekuatan kita. Kita selamat itu karena kasih karunia Tuhan, pemberian Tuhan. Sehingga kita yang sebetulnya harus binasa, yang sebetulnya kita tidak layak, kita dilayakkan dan kita diselamatkan oleh Dia. Itu karena Dia. Nah, Bapak Ibu, akibatnya apa? Orang ada yang bertanya, bagaimana Pak Roni dengan perbuatan baik? Apakah kalau orang buat baik itu tidak bisa selamat? Bapak Ibu, yang orang diselamatkan bukan perbuatan baik. Perbuatan baik saya, kata Alkitab, seperti kain kotor. Kesalehanmu seperti kain kotor. Mengapa? Karena hari ini, jam ini mungkin kita sedang berbuat baik. Datang persekutuan, pakai baju merah semua, ya dah, seragam, terus bondong-bondong, ya dah, ya, bondong-bondong, ya dah, yang dari luar datang ke dalam, di dalam keluar, yang dari dalam mau, gawanane akeh men, ya dah, ya, mau macem-macem ini, ya, semua pada bawa masakan masing-masing, ya dah, ingin apa? Supaya dinikmati oleh teman-teman yang lain. Nah, Bapak Ibu, kita baru berbuat baik, mungkin 1-2 jam kemudian setelah meninggalkan tempat ini, kita bisa loh berbuat dosa dengan tanpa sengaja, dengan kata-kata kita, dengan sikap kita, atau dengan pikiran kita, kita nyakiti sesama yang lain. Sehingga dengan demikian, perbuatan baik kita itu tidak pernah sempurna. Sehingga iman Kristen meyakini perbuatan baik tidak dapat menyelamatkan. Tetapi yang bisa menyelamatkan adalah kasih karunia Yesus Kristus Tuhan kepada kita. Nah, Bapak Ibu, perbuatan baik itu sebagai akibat apa? Sebagai akibat orang yang sudah merasa diselamatkan, akhirnya muncul satu di dalam hati sanubarinya, dia ingin berterima kasih kepada Tuhan yang baik yang menyelamatkan dia. Sehingga dia ingin di dalam hidup ini senantiasa berbuat baik dan benar untuk menunjukkan rasa syukurnya, rasa terima kasihnya kepada Tuhan. Oleh karena Tuhan sudah menyelamatkan dia di dalam hidup yang kekal. Bapak Ibu, sering seorang suami itu suka berbuat kasar kepada istri. Orang yang biasa berbuat baik itu biasanya harus mendarah daging. Artinya berbuat baik yang asli itu tanpa berpikir. Dia selalu berbuat baik bukan karena saya sedang ditontoni oleh jemaat, saya terus kemudian ngomong di dalam hati,
Aku sedang ditontoni orang-orang ini. Jangan sampai aku berbuat yang tidak baik. Itu belum mendarah daging. Orang yang berbuat baik itu di dalam hatinya itu ya sudah aslinya seperti itu. Sama seperti ketika Anda lapar, Anda tidak perlu mikir. Lapar ya makan, haus ya minum. Tidak terus kemudian lapar terus mikir, enaknya mangan apa gak ini? Enaknya ngombe apa gak ini? Bukan itu. Anda langsung secara naluri Anda lakukan. Tuhan mengetahui isi hati Bapak Ibu sekalian. Kamu itu berbuat baik itu asli atau tidak? Seorang suami sering kasar dengan istrinya. Perempuan itu insan yang hebat, ya. Dikasari bojone isik ngelayani. Seorang suami ini dikenal oleh teman-teman segerejanya adalah suami yang suka bertindak kasar terhadap istrinya. Karena apa? Teman-teman segereja ini sudah tahu tabiat daripada laki yang satu ini. Nah saudara, namun kemudian teman-teman satu gereja ini agak kaget karena seorang laki-laki yang kasar terhadap istrinya, punya temperamen yang tinggi ini, mendadak kok berubah. Berbulan-bulan orang satu gereja ini mengamati. Ketika mobilnya parkir di pelataran gereja, laki-laki ini buru-buru seperti ingin melindungi istrinya. Bukakan pintu istrinya. Mereka tidak berani berkomentar. Mereka butuh waktu. Ini cuma 1 kali, 2 kali atau seterusnya. Untuk betul-betul meyakinkan motivasi hatinya seperti apa. Nah Bapak Ibu, setelah sekian lama diamati, laki-laki ini konsisten. Habis parkir, dia turun, bukakan pintu untuk istrinya. Mereka berdua masuk ke ruang ibadah. Sahabatnya memberikan komentar untuk memberikan pujian. Dia ngomong, wah kamu sekarang berubah sekali ya. Kita melihat kamu itu jadi kagum sekali. Kamu itu seperti menjadi pasangan yang jauh lebih baik daripada kami. Dia bertanya, dari mana kamu menilai aku? Loh itu kamu, setiap kali kami amati, begitu kamu parkir, kamu turun, kamu bukakan pintu istrimu, baru kamu masuk ke ruang ibadah bersama-sama. Saya aja tidak pernah lakukan hal seperti itu. Bapak Ibu, jawaban suami ini mengagetkan semua teman-teman yang menganggap laki-laki sudah berubah jadi baik. Dia bilang, sampean jangan salah, saya masih seperti yang dulu. Saya buru-buru turun bukakan pintu istri saya karena memang mobil saya tidak bisa dibuka dari dalam. Saya harus bukakan dari luar. Nah Bapak Ibu, haleluya. Orang yang sudah diselamatkan oleh Tuhan bukan model yang seperti ini. Tetapi adalah orang yang sudah mendarah daging. Dia melakukan perbuatan baik itu karena dia memang seperti itu. Kalau lapar, ya makan, tidak usah dipikir. Kalau haus, ya minum, tidak usah dipikir. Karena apa? Itu sudah menjadi satu kebiasaan yang dia tidak bisa ingkari. Yang dia tidak bisa ingkari. Nah Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, ada bukti sekarang untuk saudara itu mengkoreksi diri masing-masing. Apakah saya ini termasuk yang sudah diselamatkan atau bukan? Setiap orang yang sudah ditolong oleh Tuhan itu pasti berbuat baik. Dengan cara apa? Dengan cara dia melayani Tuhan. Nah Bapak Ibu, Anda tentunya ada yang berkata di dalam hati,
Bagaimana mungkin Pak Roni saya bisa melayani Tuhan di gereja loh, saya ini bukan siapa-siapa, nyanyi yoga iso. Iya. Kemudian talenta yang lain saya tidak diberikan apa-apa, saya janda tidak punya apa-apa. Bagaimana saya bisa melayani Tuhan? Nah Bapak Ibu, jangan pernah Anda lupa bahwa Yesus Kristus Tuhan kita itu memperkenalkan diri kepada saudara dan saya sebagai siapa? Sebagai salah satu saudaraku yang paling hina ini, maka kamu lakukan untuk aku. Berarti melayani Tuhan tidak harus di gereja, tidak harus di bawah naungan organisasi. Apalagi Anda terus mulai berpikir, angklung aku yo gak iso, gitu loh ya. Nggak usah, ya. Yang kebetulan punya talenta angklung, melo angklung. Yang tidak bukan berarti tertutup. Anda masih bisa melayani. Sekarang kita lihat, melayani Tuhan berarti melayani sesama. Saudara, kita lihat Lukas pasal 4 ayat 38 dan 39. Judulnya Yesus menyembuhkan ibu mertua Simon Petrus dan orang-orang lain. Kemudian ia meninggalkan rumah ibadat itu dan pergi ke rumah Simon. Adapun ibu Simon demam keras, dan mereka meminta kepada Yesus supaya menolong dia. Maka ia berdiri di sisi perempuan itu, lalu menghardik demam itu, dan penyakit itu pun meninggalkan dia. Perempuan itu segera bangun dan melayani mereka. Nah saudara, Yesus Kristus Tuhan itu tidak pernah menuntut hal yang spektakuler, hal yang besar-besar, tetapi dia minta yang sederhana. Supaya apa? Supaya kita yang sederhana ini juga bisa berperan serta. Ketika orang harus menolong orang miskin, apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus? Orang miskin selalu ada di sekitar kamu. Nggak usah bingung ngenteni ada gunung meledos, nggak usah. Ada banjir baru ngumpul, nggak usah. Di sekitar kamu banyak. Nah saudara, Lukas pasal 8 ayat 1 sampai dengan ayat yang ketiga. Di dalam contoh ini hampir semuanya perempuan. Perempuan ini orang yang hebat ya, yang seringkali cepat-cepat bertindak. Karena apa? Perempuan itu lebih didorong oleh perasaan. Tetapi ya itu tadi, Tuhan menciptakan kelebihan ini cepat bertindak, tapi perempuan yo gampang kapusan gitu loh saudara ya. Ya, karena apa? Seringkali tidak mikir. Tapi laki-laki yang sering mikir tidak melangkah-melangkah gitu loh ya. Ada orang tabrakan, aduh yang perempuan sudah lari gitu, ngambilnya yodium dan lain sebagainya. Yang laki-laki ngambil HP malah di video. Ya, ya. Aduh gede malah di video gitu. Bojoku wis nulungi di video malah ya. Nah, Bapak Ibu, Lukas pasal 8 ayat 1 sampai ketiga. Perempuan-perempuan yang melayani Yesus. Tidak lama sesudah itu, Yesus berjalan berkeliling dari kota ke kota dan dari desa ke desa memberitakan Injil Kerajaan Allah. Ke-12 muridnya bersama-sama dengan dia, dan juga beberapa orang perempuan yang telah disembuhkan dari roh-roh jahat, berarti sudah ditolong ya, atau berbagai penyakit, yaitu Maria yang disebut Magdalena yang telah dibebaskan dari 7 roh jahat, Yohana istri Kusa bendahara Herodes, Susana, dan banyak perempuan lain. Perempuan-perempuan ini melayani rombongan itu dengan kekayaan mereka. Nah, apa yang Anda punya, Anda bisa persembahkan, dan itu merupakan bentuk pelayanan. Nggak usah makso.
Kalau ada dibawa, ndak ada ndak usah. Mungkin yang lainnya yang Anda punya itu bisa dipersembahkan. Tidak harus materi, tetapi tenaga juga termasuk pelayanan. Talenta juga termasuk pelayanan. Apalagi yang baru dibelikan piano itu tadi, kan begitu ya. Wes kokon nabuh tok kan gitu ya. Itu juga salah satu bentuk pelayanan. Nah, Bapak Ibu, kita lihat sekarang Markus pasal 14 ayat 3 sampai 7. Markus 14. Lihat, semua ini perempuan. Ayat 3 sampai dengan ayat yang ke-7. Yesus diurapi. Pujiannya ini juga sangat menyentuh. Ketika Yesus berada di Betania di rumah Simon si Kusta dan sedang duduk makan, datanglah seorang perempuan membawa suatu buli-buli pualam berisi minyak narwastu murni yang mahal harganya. Setelah dipecahkannya leher buli-buli itu, dicurahkannya minyak itu ke atas kepala Yesus. Ada orang yang menjadi gusar dan berkata seorang kepada yang lain, untuk apa pemborosan minyak narwastu ini? Sebab minyak ini dapat dijual 300 dinar lebih dan uangnya dapat diberikan kepada orang-orang miskin. Lalu mereka memarahi perempuan itu. Tetapi Yesus berkata, biarkanlah dia, mengapa kamu menyusahkan dia? Ia telah melakukan suatu perbuatan yang baik padaku. Karena orang-orang miskin selalu ada padamu, dan kamu dapat menolong mereka bila mana kamu menghendakinya. Tetapi aku tidak akan selalu bersama-sama kamu. Bapak Ibu, artinya apa? Tuhan Yesus ingin mengingatkan, sebetulnya kalau kita kepengen nolong orang miskin yang ada di sekitar kita, kita bisa. Kalau kamu mau, kamu bisa. Tuhan, aku ndak punya apa-apa. Tuhan nginget nih, jangan blendrangmu bumbu entek nih loh. Iya, bisa. Tuhan, aku ndak punya apa-apa. Ternyata belum tentu Anda buat nasi itu habis dalam satu hari. Terkadang masih ada sisa yang saudara bisa bagikan kepada kiri kanan, muka belakang yang lebih mengalami kekurangan. Dan Yesus katakan, orang miskin selalu ada di sekitar kamu. Bapak Ibu, mungkin Anda mulai bertanya kepada saya, mosok Pak Roni dengan melayani Tuhan yang model seperti itu, tidak sama sekali, tidak spektakuler, bahkan nampak kaleng-kaleng, saya bisa selamat. Bapak Ibu, saya tunjukkan ayatnya supaya Anda yakin. Yang diminta oleh Tuhan Yesus tidak perlu yang hebat-hebat, terus kemudian sangat luas. Wah, kita melayani satu Jawa Timur, kita jadi berkat untuk Indonesia. Tidak usah, saudara. Dia hanya ingin Anda menjadi berkat di lingkunganmu saja cukup. Sesuai dengan berkat, sesuai dengan kedudukan kita. Tidak usah bicara yang luas-luas. Saudara, kita lihat Kisah Rasul 9, 36. Kisah Rasul 9, 36 sampai 42. Judulnya Petrus menyembuhkan Eneas dan membangkitkan Dorcas. Ada orang yang namanya Dorcas. Mulai 36 sampai dengan 42. Di Yope ada seorang murid perempuan bernama Tabita. Dalam bahasa Yunani Dorcas. Ya, ini seorang murid, orang yang percaya. Perempuan itu banyak sekali berbuat baik dan memberi sedekah.
Tetapi pada waktu itu ia sakit lalu meninggal. Dan setelah dimandikan, mayatnya dibaringkan di ruang atas. Lida dekat dengan Yope. Ketika murid-murid mendengar bahwa Petrus ada di Lida, mereka menyuruh 2 orang kepadanya dengan permintaan, segeralah datang ke tempat kami. Maka berkemaslah Petrus dan berangkat bersama-sama dengan mereka. Setelah sampai di sana, ia dibawa ke ruang atas dan semua janda datang berdiri dekatnya, dan sambil menangis mereka menunjukkan kepadanya semua baju dan pakaian yang dibuat Dorkas waktu ia masih hidup. Tetapi Petrus menyuruh mereka semua keluar. Lalu ia berlutut dan berdoa. Kemudian ia berpaling ke mayat itu dan berkata, "Tabita, bangkitlah." Lalu Tabita membuka matanya, dan ketika melihat Petrus, ia bangun lalu duduk. Petrus memegang tangannya dan membantu dia berdiri. Kemudian ia memanggil orang-orang kudus beserta janda-janda, lalu menunjukkan kepada mereka bahwa perempuan itu hidup. Peristiwa itu tersiar di seluruh Yope, dan banyak orang menjadi percaya kepada Tuhan. Bapak Ibu, apa yang dilakukan oleh Tabita atau Dorkas ini bukan sesuatu yang spektakuler. Tapi mungkin Dorkas ini karena memang sebagai murid yang percaya dan diberkati. Katakanlah di lingkungan ibu-ibu janda-janda tadi, dia cukup berada. Sehingga apa? Dia bisa memberikan sedekah. Dia bisa membuatkan baju kepada ibu-ibu janda ini semasa dia hidup. Zaman dulu orang perempuan suka les buat baju. Dorkas salah satunya yang bisa. Apa yang diperbuat Dorkas, kebaikan Dorkas, itu terkesan di dalam hati para janda sebagai sahabat-sahabatnya dia. Sehingga ketika Dorkas meninggal, semua ibu-ibu janda ini pada sedih. Mereka menangis di depan Petrus. Dan mereka menunjukkan, ini loh baju yang dibuatkan Dorkas semasa hidup yang kita pakai. Bukan sesuatu yang besar secara materi, tetapi itu cukup buat Tuhan sebagai satu alasan untuk membuat ketika Petrus berdoa kepada Tuhan dan minta Tabita, Dorkas ini dibangkitkan, Tuhan mengabulkan, Tabita ini boleh hidup kembali. Amen. Nah, ini bukti kalau Tabita itu tadi dihidupkan lagi, saya yakin Tabita pun juga akan diselamatkan di dalam hidup yang kekal. Nah, sehingga dengan demikian memberikan ilham buat kita bahwa apa yang kita bukan yang sederhana pun di hadapan Tuhan sama artinya dengan apa yang sudah diperbuat oleh Dorkas pada waktu itu. Oleh karena itu Bapak Ibu, ayo kita semangat. Apa yang Anda punya sekarang, apa yang Anda bisa lakukan, persembahkan kepada Tuhan melalui Anda melayani sesama yang ada di sekitar, yang ada di sekeliling Anda semuanya. Sebab Anda adalah perempuan yang hebat, insan yang hebat, yang lewat pelajaran ini Anda dan saya bisa mengira-ngira, kira-kira dengan apa yang aku berbuat, aku ini termasuk yang sudah diselamatkan atau tidak. Tapi saya yakin dengan ketulusan hati yang Anda lakukan setiap kali, setiap hari, saya percaya Anda semuanya, kita semuanya adalah termasuk orang-orang yang sudah diselamatkan. Amin. Tuhan Yesus sudah memberkati kita semuanya. Amen. Beri kemuliaan buat nama Tuhan. Amin. Jadi apa yang bisa menyenangkan hati Tuhan? Dari perbuatan kita, hati kita. Bapak Ibu, ya,
sangat sederhana. Tuhan itu tidak minta yang wah, gede, besar begitu. Ya, tapi dengan ketulusan. Nah, apa yang diberikan pelajaran firman Tuhan tadi, jadi ini pelajaran-pelajaran perbuatan yang membawa kita satu saat kalau kita dipanggil Tuhan, kita ini berfaedah bagi Tuhan. Ya. Kita ini ada gunanya bagi Tuhan. Bapak Ibu semuanya ini yang dipanggil pada siang hari ini, supaya kita ini ada guna bagi sekeliling kita, bagi pekerjaan Tuhan, bagi kemuliaan Tuhan. Ya, mungkin ada uang 10.000, ada orang yang membutuhkan, ada orang yang memerlukan. Bukan karena besarnya Bapak Ibu, tapi apa yang dibutuhkan seseorang. Kalau kita bisa berbuat, kita bantu. Itu yang membawa perbuatan kita akan berhadapan dengan siapa? Tuhan. Yang akan membawa. Bukan kita ya, kalau kita bisa dipanggil Tuhan menjadi pelayan yang besar, enggak apa-apa. Itu pilihan. Tapi kita yang cukup kecil-kecil saja. Yang penting di sekeliling kita banyak yang bisa kita tolong, banyak yang bisa kita ulurkan tangan kita kepada orang-orang yang membutuhkan, kepada orang-orang yang memerlukan. Ini pelajaran yang luar biasa firman Tuhan pada pagi hari ini. Ya. Hari ibu-ibu, ya, apa yang kita punya? Ya, kalau kita diberkati ada lebih, simpenan Bapak Ibu. Jangan hanya untuk kebutuhan kita sendiri. Ya, jangan hanya untuk keperluan. Kebutuhan itu kita utamakan. Apa yang kita butuhkan. Jangan keinginan. Keinginan ini udah non-TE Bapak Ibu. Saudara punya TP belum tentu puas. Apa TP itu? Apa TP? Tugu pahlawan. Pikir TP 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya, itu juga belum tentu puas loh saudara. Tapi dengan kesederhanaan kita boleh menyenangkan hati Tuhan. Ya. Dengan apa yang Tuhan berikan berkat kepada kita berikan kepada Tuhan yang Bapak Ibu, kita ini melayani Tuhan. Ya, kita ini mengasihi Tuhan. Wakilnya Tuhan yang ada di dalam dunia itu siapa sih? Bisa berbentuk siapa sih? Hah? Jadi orang-orang sesama kita, bukan seagama pun, kalau memang kita perlu butuh menolong, kita tolong, saudara. Jangan melihat latar belakang. Gak perlu, saudara. Berbuat baik itu bisa kepada siapa saja. Nah, itu bekal yang akan kita bawa. Seperti Dorcas, ya toh? Orang mungkin, apa sih yang diberikan Dorcas ini kepada ibu-ibu ini? Tapi saudara, apa yang diberikan Dorcas ini membawa sampai ke hati ibu-ibu yang ada. Sehingga begitu Dorcas sakit sampai dipanggil Tuhan, ibu-ibu sih nggak terima, saudara. Yang pernah menerima berkat dari Dorcas ditangisi, saudara. Nah, kebetulan ketemu sama siapa? Pak Petrus. Pak Petrus yang dipakai Tuhan, diurapi Tuhan, ada kuasa Tuhan. Itu saudara dipakai luar biasa. Dari doa ibu-ibu meluruhkan, meruntuhkan hati Tuhan melalui siapa? Petrus. Ya, melalui Petrus. Jadilah kita Petrus rohani. Jadilah kita Dorcas rohani, ya. Ibu-ibu, umur kita sudah sepuh-sepuh ya. Sampun sepuh-sepuh, ayo kita nyenang hati Tuhan. Kita tinggal mengutamakan Tuhan. Oke, ya lek duwe sego turah, ya ojo cimambu ya. Lek duwe jangan blendrang, ya toh, masih pantas kita berikan
iya kita berkatkan kepada orang. Lek ana duit turah. Ora enggak gitu. Lek ana duit turah, kekno aku. Saya ini punya pelayanan Bapak Ibu. Orang kasir di rumah. Setiap 1 minggu datang ke rumah. Saya layani dengan baik. Saya berikan apa yang dia mau. Kebetulan dia terakhir kemarin minta sepatu ya. Kita berikan supaya sikilnya nggak nyadu-nyadu. Kita berikan sepatu. Setiap dia pulang, mesti tak sangoni sudah. Si dia pulang habis saya layani, saya doakan dia tak sangoni. Itu 1 minggu sekali. Apakah saya berlebihan? Enggak. Saya belajar ingin menyenangkan hati Tuhan. Akhirnya Tuhan mengupahi. Besok hari Minggu itu ada kedatangan tamu pelayanan dari Mojokerto, saudara. Itu 18 orang. Rombongan dari Mojokerto. Apa gak ngekei imam? Apa gak ngesaki? Tadi itu lo berangkat saudara, berangkat ke sini. Lo ada yang memberkati saudara di dalam mobil, memberkati ibu rohani. Ya, itu loh tuh carane Tuhan itu macam-macam saudara. Carane Tuhan itu. Orang apa bisa doakan dulu ini ada berkat. Karena beliaunya itu bersama-sama saya. Kalau KTP itu mungkin sungkan deh. Karpe ku olor nolong bensin. Nggak usah. Mau kita ini daripada mobil kosong lebih baik ada gunanya kok. Dari sana kalau ada 5 orang, angkut 5 orang. Kalau 6 orang ya, lek muat dong apa-apa kabeh. Daripada kosong loh, kan berguna bagi Tuhan. Ya. Nah, akhirnya uang itu bisa dipergunakan untuk 18 orang. Jadi itu loh caranya Tuhan, kayak berkat itu macam-macam. Ya, itu loh kehebatan Tuhan kita. Allah kita yang kita layani. Ya, ibu-ibu semangat deh. Semangat deh, ojo ngomong dasi ya. Karena nggak punya duit ya. Tapi saya percaya semua ibu-ibu diberkati Tuhan. KTB ini diberkati Tuhan. Apalagi kita ini kedatangan tamu agung, Ibu Audrey. Ini ada piano Bu Audrey. Ya, nanti Rebu depan Bu Audrey bisa mainkan. Jadi gitarnya diselontongi. Ya ini Tuhan, cara Tuhan Tuhan. Mengiringi Ibu Audrey untuk mengiringi musik kita. Waktu dipanggilnya Ibu Simeon, buat bilang kalau keyboardnya wah enak, taruh ngono ngiringi enak, wah, ya saya nggak sadar juara aku, ya sadar aja takut keyboard, gitu. Nah nanti ini ada piano, nah nanti Bu Audrey bisa mainkan untuk mengiringi. Ada lebih maju. Bubun ini tidak kuat ini bubun bisa. Beri kemuliaan Tuhan. Ibu membawa satu yang lemah. Ya, ini tidak kuat ini. Ya, terus saya usul Bu beli deklik sing plastik saya iso duduk itu loh, agak tinggi. Ya beli 5 atau 6 di plastik biru itu biasanya. Kayak ini loh. Tapi agak tinggi. Ya itu seperti itu. Ditambah 5 atau 6. Nanti bisa untuk sini. Ya. Tambah 6. Nanti ya bertambah ya urusan itu bukan urusan kita ya. Kalau kita ini semuanya untuk kemuliaan Tuhan, mujizat itu pasti dan ya. Terima kasih ibu-ibu KTB, bapak-bapak KTB yang semakin bertumbuh itu karena anugerah Tuhan ya.